Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, selamat datang di channel Mbah Sasmita, tempat kita membaca isyarat kehidupan, tanda-tanda alam, dan pesan leluhur yang sering tak disadari manusia. Jika Anda lahir dengan weton wage, jangan anggap ini kebetulan. Karena menurut pitutur Jawa dan tanda-tanda alam leluhur, ini bisa menjadi isyarat besar bahwa rezeki akan mengalir deras, hutang perlahan lunas, dan hidup mulai terangkat. Simak baik-baik video ini sampai selesai, karena satu tanda saja bisa mengubah nasib. Apalagi jika tiga-tiganya hadir bersamaan. Wage berada di bawah unsur bumi dan air, dua unsur yang menjadi sumber kehidupan. Bumi memberi keteguhan dan kesabaran, sedangkan air melambangkan keluasan dan daya penerimaan. Gabungan dua unsur ini membuat weton wage memiliki aura penenang, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lain. Tidak heran jika orang berweton wage sering didatangi hewan tanpa alasan jelas, disukai orang tanpa usaha berlebihan, atau menjadi tempat singgah bagi energi alam. Menurut pitutur leluhur, alam akan mendekat kepada manusia yang batinnya tidak gaduh, dan batin weton wage umumnya tidak suka ribut, lebih memilih memendam, bersabar, dan berjalan pelan namun pasti. Karena itulah, ketika hewan liar mendekat kepada weton wage, itu bukan peristiwa biasa. Hewan hanya datang pada tempat yang energinya aman dan seimbang. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ini disebut sebagai titen alam, yaitu saat alam memberi isyarat kepada manusia bahwa ada perubahan besar yang sedang disiapkan. Bagi weton wage, tanda-tanda dari alam sering muncul lebih dulu sebelum rezeki benar-benar terlihat secara kasat mata. Maka, jika Anda berweton wage dan mulai merasakan kejadian-kejadian tidak biasa di sekitar hidup Anda, bisa jadi alam sedang mengetuk pintu, mengabarkan bahwa fase hidup Anda akan segera berubah. Weton wage memiliki daya tarik alami terhadap energi alam, yaitu bagaimana alam mulai berbicara secara nyata melalui kehadiran makhluk hidup tertentu. Salah satu tanda yang paling halus namun paling kuat adalah datangnya burung perkutut liar. Perkutut bukan burung sembarangan dalam budaya Jawa. Sejak zaman kerajaan, perkutut dianggap sebagai burung bertuah, lambang ketentraman batin, wibawa, dan kenaikan derajat hidup. Bahkan para leluhur percaya, perkutut hanya mau mendekat pada tempat yang energinya selaras. Ketika burung perkutut liar sering hinggap di sekitar rumah weton wage, atau terdengar suaranya berulang-ulang tanpa sebab jelas, itu adalah isyarat bahwa pintu rezeki sedang dibuka perlahan. Rezeki yang dibawa perkutut bukanlah rezeki yang datang tiba-tiba lalu hilang, melainkan rezeki yang datang bertahap, namun menetap dan menguatkan kehidupan. Bagi weton wage yang sedang berada di fase sulit, usaha terasa berat, pekerjaan stagnan, atau hutang belum menemukan jalan keluar, kehadiran perkutut adalah tanda penghibur dari alam. Dalam pitutur Jawa disebutkan, perkutut nembang, urip bakal sumringah. Artinya, ketika perkutut mulai bersuara di sekitarmu, hidup yang semula sempit akan mulai terasa lapang. Namun penting untuk diingat, tanda ini bekerja selaras dengan sikap batin. Semakin tenang, sabar, dan tidak serakah, semakin kuat pula pengaruh baiknya. Bagi weton wage, perkutut bukan sekedar burung yang lewat. Ia adalah penanda awal
bahwa roda kehidupan sedang bergerak naik, pelan, pasti, dan membawa harapan baru. Jika sebelumnya burung perkutut menjadi penanda awal terbukanya pintu rezeki, maka tanda berikutnya hadir lebih dekat, lebih nyata, dan langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Tanda itu adalah kedatangan kucing liar. Berbeda dengan perkutut yang hanya singgah dan bernyanyi, kucing liar memilih. Ia tidak datang ke sembarang tempat dan tidak betah di lingkungan yang energi batinnya kacau. Ketika kucing liar mendatangi rumah weton wage, berulang kali, bahkan sampai ingin menetap, itu adalah isyarat bahwa rumah tersebut aman secara lahir dan batin. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kucing dipercaya mampu menyerap energi negatif yang tidak kasat mata. Ia sering disebut sebagai penjaga batas antara energi baik dan energi buruk. Bagi weton wage yang telah menerima tanda perkutut sebelumnya, kedatangan kucing liar berarti satu hal penting: jalan rezeki sedang dipersihkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki sering terhambat bukan karena kurang usaha, melainkan karena masih ada beban energi, masalah lama, hutang batin, atau kesedihan yang belum tuntas. Kucing liar hadir sebagai penyeimbang. Ia datang untuk menetralkan suasana, menghaluskan getaran rumah, agar rezeki yang sudah dibuka pintunya dapat benar-benar masuk tanpa hambatan. Tak jarang, setelah kucing liar mulai sering datang, pemilik weton wage merasakan perubahan kecil namun nyata. Hati lebih tenang, masalah terasa tidak seberat sebelumnya, dan solusi mulai muncul satu persatu. Dalam pitutur Jawa ada ungkapan, kucing teko, selamat nyedak. Artinya, ketika kucing datang, keselamatan dan kelapangan ikut mendekat. Maka bagi weton wage, kucing liar bukan sekedar tamu tak undang. Ia adalah penjaga halus yang memastikan bahwa rezeki yang akan datang benar-benar membawa ketentraman, bukan sekedar angka, tetapi juga rasa cukup dan damai. Setelah jalan rezeki dibersihkan melalui kehadiran kucing liar, alam tidak berhenti sampai di situ. Jika perkutut membuka dan kucing memastikan jalan tetap lapang, maka tanda berikutnya adalah hasil nyata dari semua proses itu. Tanda tersebut adalah hadirnya tawon madu. Dalam pitutur Jawa, tawon madu bukan simbol kebetulan. Ia melambangkan kerja keras, keteraturan, dan rezeki yang terkumpul. Tidak ada madu tanpa luka kecil, dan tidak ada manis tanpa ketekunan. Ketika tawon madu bersarang di sekitar rumah weton wage, itu adalah isyarat bahwa jerih payah lama tidak sia-sia. Usaha yang sempat terasa berat, pekerjaan yang dijalani dengan sabar meski tanpa pujian, semuanya mulai menemukan balasannya. Berbeda dengan tanda-tanda sebelumnya yang bersifat halus, tawon madu membawa pesan yang lebih tegas. Rezeki akan datang dalam bentuk nyata. Bisa berupa peningkatan penghasilan, kepercayaan besar dalam pekerjaan, atau peluang usaha yang sebelumnya tidak terpikirkan. Namun rezeki tawon madu tidak datang dengan tergesa-gesa. Ia datang berkelompok, teratur, dan konsisten. Sedikit demi sedikit, namun jumlahnya terasa menenangkan. Bagi weton wage, ini adalah fase ketika hidup mulai terasa adil. Apa yang dulu ditahan, apa yang dulu disabarkan, kini mulai dibayar oleh waktu. Dalam pitutur Jawa disebutkan, tawon gawe madu, urip bakal manis. Artinya, ketika tawon membangun sarang, hidup pun akan ikut menemukan kemanisannya. Namun ada pesan penting yang menyertai tanda ini. Jangan serakah, jangan tergesa, dan jangan melupakan syukur. Karena bagi weton wage,
madu yang paling berharga bukan hanya tentang banyaknya rezeki, melainkan tentang ketenangan saat menikmatinya. Kemudian tawon madu menjadi tanda bahwa hasil kerja keras mulai terasa nyata. Ini adalah puncak dari seluruh isyarat alam. Bayangkan baik-baik, perkutut sudah membuka pintu rezeki, kucing liar telah membersihkan jalannya, dan tawon madu mulai mengumpulkan hasilnya. Ketika tiga tanda ini hadir dalam satu fase kehidupan, meski tidak bersamaan persis, namun dalam jarak waktu yang berdekatan, menurut pitutur Jawa ini disebut sebagai titen agung, tanda besar yang jarang terjadi. Bagi weton wage, ini bukan sekedar pertanda rezeki kecil. Ini adalah isyarat bahwa rezeki besar sedang dikunci oleh alam, disiapkan dengan sangat hati-hati agar datang pada saat batin sudah cukup kuat untuk menerimanya. Seringkali pada fase ini, hidup justru terasa campur aduk. Di satu sisi mulai ada harapan, namun di sisi lain masih ada beban, terutama soal hutang, tanggung jawab, dan tekanan hidup. Namun justru disinilah letak keistimewaannya. Menurut leluhur Jawa, rezeki besar tidak pernah datang saat manusia sedang lengah, melainkan saat ia sudah ditempa oleh kesabaran. Jika tiga tanda ini hadir, maka hutang yang terasa berat akan menemukan jalan pelunasan. Bukan selalu lewat uang besar yang datang sekaligus, melainkan melalui rangkaian jalan, kesempatan baru, bantuan tak terduga, atau pengeluaran yang tiba-tiba diperingan. Dalam pitutur disebutkan, yen alam wis paring pratando telu, urip ora bakal bali neng peteng. Artinya, ketika alam memberi tiga isyarat, hidup tidak akan kembali ke masa gelap. Bagi weton wage, fase ini adalah masa menunggu dengan tenang, tanpa memaksa, tanpa menyombongkan tanda, dan tanpa menceritakan berlebihan pada orang lain. Karena rezeki yang sedang dikunci oleh alam akan terbuka sendiri pada waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling menenteramkan. Setelah memahami bahwa tiga tanda alam bisa menjadi isyarat rezeki besar yang sedang disiapkan, maka ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu sikap diri saat berada di fase menunggu. Dalam pitutur Jawa, tanda dari alam bukan hanya tentang apa yang akan diterima, tetapi juga tentang bagaimana manusia bersikap ketika tanda itu telah datang. Bagi weton wage, fase ini adalah fase yang sangat sensitif. Ibarat benih yang baru ditanam, jika terlalu sering digali untuk dilihat hasilnya, justru akan rusak sebelum tumbuh. Pantangan pertama adalah bersikap kasar pada makhluk hidup, menyakiti hewan, mengusir dengan emosi, atau merusak sarang tawon madu tanpa alasan kuat, dipercaya dapat mengganggu keseimbangan energi yang sedang bekerja secara halus. Pantangan kedua adalah banyak mengeluh dan membandingkan hidup. Keluhan yang terus diucapkan ibarat menutup pintu yang baru saja terbuka. Weton wage dianugerahi kekuatan sabar, namun sering lupa bahwa sabar harus dijaga hingga akhir proses. Pantangan ketiga adalah pamer tanda dan rencana. Dalam kepercayaan leluhur, rezeki besar tidak suka diumbar sebelum waktunya. Terlalu banyak bicara bisa membuat energi baik menjadi goyah dan tidak fokus. Justru pada fase ini, yang perlu diperbanyak adalah menata niat, menjaga lisan, dan memperhalus rasa syukur. Ada ungkapan Jawa yang berbunyi, meneng nanging ngunduh. Diam, tapi sedang memanen. Bagi weton wage, diam bukan berarti pasrah, melainkan tanda bahwa batin sedang bersiap menyambut perubahan besar. Jika pantangan ini dijaga, maka tanda-tanda alam tidak akan sia-sia. Rezeki yang telah dikunci oleh alam akan dibuka dengan selamat, tanpa membawa kegelisahan, tanpa menyisakan luka, dan tanpa mengundang penyesalan di kemudian hari.
Setelah menjaga sikap, menahan lisan, dan mematuhi pantangan, maka ada satu kunci terakhir yang membuat seluruh tanda alam bekerja dengan sempurna. Kunci itu bukan kekuatan besar, bukan pula ritual rumit, melainkan amal kecil yang dilakukan dengan tulus. Dalam pitutur Jawa, rejeki tidak hanya ditarik oleh usaha, tetapi juga oleh rasa welas asih. Dan weton wage dikenal memiliki kepekaan rasa yang sangat kuat jika diarahkan dengan benar. Amal kecil bisa sesederhana, memberi makan kucing liar yang datang, membiarkan burung perkutut hidup tenang tanpa diganggu, atau menjaga sarang tawon madu agar tidak dirusak. Tindakan kecil ini menjadi bahasa halus yang dipahami oleh alam. Seolah kita berkata, "Aku siap menerima," tanpa merusak keseimbangan. Selain itu, sedekah, sekecil apapun, menjadi penguat energi rejeki bagi weton wage. Tidak harus menunggu lapang. Justru sedekah di tengah sempit adalah tanda kesiapan batin yang paling kuat. Ada ungkapan Jawa yang berbunyi, nandur becik, ngunduh becik. Menanam kebaikan akan memanen kebaikan pula. Di fase ini, doa terbaik bukanlah doa panjang, melainkan doa jujur yang keluar dari hati terdalam. Diucapkan saat malam sunyi, ketika pikiran tidak lagi sibuk dan batin benar-benar pasrah. Bagi weton wage, amal kecil adalah pemantik banjir rejeki. Bukan karena nilainya besar, tetapi karena ia menandai bahwa hati sudah siap menerima kelapangan. Ketika amal dijaga, sabar dirawat, dan syukur diucapkan tanpa syarat, maka rejeki akan datang bukan hanya untuk melunasi hutang, tetapi juga untuk mengangkat derajat hidup. Dan saat itu terjadi, Anda akan menyadari satu hal penting, bahwa alam tidak pernah ingkar janji. Ia hanya menunggu manusia siap dengan hati yang lapang dan niat yang lurus. Pada akhirnya, jika Anda berweton wage dan alam telah memberi tanda melalui perkutut, kucing liar, dan tawon madu, ingatlah satu hal penting. Rejeki tidak datang untuk membuat manusia sombong, tetapi untuk menguatkan hidup, melunasi beban, dan menenangkan batin. Jalani semua tanda ini dengan sabar. Rawat amal kecil dengan tulus, dan serahkan hasil akhirnya kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa yang disiapkan oleh alam tidak pernah datang dengan sia-sia. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu di channel Mbah Sasmita. Semoga setiap pitutur yang dibagikan menjadi pengingat, penguat, dan pembuka jalan rejeki bagi panjenengan semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar, dan subscribe channel Mbah Sasmita agar tidak ketinggalan pitutur-pitutur Jawa yang penuh makna dan tuntunan hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rejeki lancar, hutang dimudahkan lunas, dan hidup selalu dalam lindungan Gusti.